Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sukma Hermawan dengan NIM 1904939. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus manajemen perusahaan yang buruk. Di sini kelompok kami memilih kasus Jiwasraya, di mana kasus Jiwasraya ini telah merugikan negara lebih dari 13 triliun dikarenakan pengelolaan manajemen yang buruk. Wow. Baik, saya akan menjelaskan dulu kronologis dari kasus Jiwasraya ini. Nah, jadi PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi perusahaan ini perusahaan BUMN. Pada tahun 2018 di bulan Oktober, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar di tahun 2018. Dan di tahun 2020 gagal bayar ini mencapai 13 triliun rupiah. Ini diakibatkan karena buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu JS Saving Plan. JS Saving Plan adalah produk milik Jiwasraya yang menjanjikan imbalan hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Nah, di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap. Nah, perlu diketahui bahwa polis adalah bukti perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Jadi nasabah dijanjikan fixed return dari penggunaan jasa Jiwasraya yaitu JS Saving Plan. Nah, ternyata dan masalahnya muncul ketika ada laporan keuangan Jiwasraya yang tidak mencerminkan angka yang wajar. Nah, kasus ini dimulai sebenarnya di tahun 2002, namun baru diperdalam lagi oleh BPK, Badan Pengelola Keuangan Negara, di tahun 2011 hingga di akhir tahun 2019. Di tahun 2018 ketika Direktur Perusahaan Jiwasraya menjelaskan penyebab keuangan terganggu. Yang pertama adalah kesalahan pembentukan harga produk dari saving plan atau produk yang dibuat oleh Jiwasraya. Yang kedua, lemahnya prinsip kehati-hatian dari Jiwasraya. Ketiga, adanya rekayasa harga saham. Keempat, tekanan likuiditas dari produk saving plan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya kasus yang melibatkan saham dan juga langsung kepada negara. Nah, pada tahun 2019 di bulan Desember, Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya dengan indikasi korupsi direksi lama, 13 manajer investasi dan mafia pasar modal dengan kerugian negara mencapai 13,7 triliun. Jadi di tahun 2019 kasus Jiwasraya ini sudah dipegang oleh Kejaksaan Agung dan menemukan indikasi adanya korupsi atau manajemen yang berlaku curang gitu. Nah, hasil dari penyelidikan tersebut dan pada akhirnya ditemukan kerugian negara sampai 13,7 triliun. Nah, kerugian ini yang dirugikan bukan hanya negara namun juga nasabah dari Jiwasraya yang menggunakan produk tadi. Nah, kesimpulan dari kasus ini, yang pertama kesimpulan dari kasus ini terlihat tidak maksimalnya manajemen perusahaan, di mana yang pertama, perencanaan dan penyusunan kegiatan perusahaan yang tidak hati-hati. Kedua, pemimpin manajemen yang salah mengambil keputusan. Dan ketiga, pengawasan manajemen yang kurang, sehingga perusahaan mengalami defisit dan juga kerugian. Seperti itu. Itulah salah satu contoh dari manajemen perusahaan yang buruk, di mana akan merugikan banyak pihak
mulai dari pemilik perusahaan, nasabah, bahkan negara apabila perusahaan ini langsung berhubungan dengan negara. Contohnya adalah Jiwasraya ini yang merupakan perusahaan BUMN. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai contoh kasus dari Jiwasraya. Terima kasih.